Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum saya membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah untuk kita di pagi hari ini dalam rangka merayakan Hari Raya Jumat Agung dan HUT kita yang 181. Mari terlebih dahulu saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan syukur dan terima kasih karena begitu besar kasih anugerah tuntunan dan penyertaan Tuhan sampai detik ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami mohon bimbingan Tuhan melewati Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk bisa memahami dan mengerti kehendak-Mu. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah ditetapkan melewati Nassal Manaf Gereja Kalimantan Banglis yang menjadi dasar khotbah untuk kita pada saat ini, yaitu terdapat dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16 bagian B sampai ayat 30. Dan barangkali Bapak Ibu sudah membaca nas ini di rumah masing-masing, dan saya akan membacakan ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan yang berucap buat kita. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Minggu-minggu sengsara telah kita lewati bersama sebanyak 7 minggu berturut-turut. Bahkan barangkali bagi ibu bapak yang ada di rumah sudah banyak mengetahui tentang minggu-minggu sengsara ini, karena di dalamnya banyak menyoroti tentang penderitaan, tentang kesengsaraan yang dihadapi oleh Yesus sebelum ia disalibkan. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, rentetan peristiwa penderitaan dan kesengsaraannya itu tidak membuat Yesus menyerah terhadap segala sesuatu. Tetapi puncak dari segala-galanya adalah peristiwa Jumat Agung, yaitu kematian Yesus Kristus ini, merupakan puncak daripada pengorbanan Yesus. Ini Bapak Ibu yang luar biasa sekali. Bahkan kematiannya itu salib sebagai tanda hukuman yang paling dasar yang harus dia lalui dan harus dia terima. Bahkan perlu diingat, dari kematian Yesus ini sangat berbeda dengan peristiwa kematian manusia pada umumnya. Di mana Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kematian Yesus ini adalah jalan yang harus dia tempuh, jalan yang harus dia terima sesuai dengan kehendak Bapanya di surga, yaitu dalam rangka menyelamatkan dunia, terutama umat manusia. Dan ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kematian Yesus ini adalah kematian yang sangat menggenaskan. Dan itulah yang diutarakan, yang disampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16 bagian B sampai 30. Banyak hal yang didapati di dalamnya. Baik itu menyangkut penyalibannya, baik itu juga menyangkut ketika ia disalibkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan, yang di dalamnya ada kedua orang penjahat, dan Yesus berada di tengah-tengah. Dan tidak hanya itu juga Bapak Ibu, di kayu salib itu Pilatus menyuruh memasang tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dan ini walaupun ini menimbulkan pertengkaran antara imam-imam kepala dan Pilatus, tetapi semuanya itu
adalah karena rencana dan kehendak Tuhan di dalamnya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, ada semacam dialog antara Yesus dan orang tua atau ibunya saat itu yang hadir, dan juga para murid-murid. Yesus ingin meyakinkan kepada ibunya dan para murid-muridnya bahwa inilah aku yang sedang dalam keadaan menderita, yang dalam keadaan sengsara dan sedang disalibkan. Dan terlebih yang terakhir, kalau kita memperhatikan di dalamnya, terutama dalam ayat 28 sampai 30, segala sesuatunya telah selesai. Ini membuktikan bahwa tugas yang dipikul Tuhan Yesus dari Sang Bapa yang memberitakan datangnya kerajaan surga itu telah selesai. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, tetapi ia juga mengajarkan bahwa setiap orang untuk saling mengasihi telah ia laksanakan secara tuntas. Dan juga puncak daripada pengorbanannya, yakni hukuman penyaliban telah ia terima. Segala sesuatunya telah selesai. Dan kini hubungan tersebut kembali dipulihkan, di mana hubungan yang sebelumnya retak antara manusia dengan Allah itu kembali dipulihkan. Kematian yang merupakan akibat penghukuman mengisyaratkan bahwa penghukuman kekal yang seharusnya dialami oleh manusia ini sudah selesai, di mana Yesus yang menggantikan penghukuman tersebut. Dan justru Bapak Ibu, kita sebagai manusia berdosa kini memperoleh pengampunan. Dan justru darah Yesus itulah yang telah menyucikan dosa kita. Maka kita bayangkan Bapak Ibu sidang jemaat, betapa luar biasanya kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Berkaitan dengan itu Bapak Ibu, hari ini kita merayakan hari Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus, dan sekaligus merayakan hari ulang tahun GKI yang ke-181. Kita menyadari bahwa peristiwa Jumat Agung yaitu kematian Kristus ini, bagi kita manusia bukanlah peristiwa duka cita, bukanlah peristiwa perkaguman, tetapi menjadi pangkal sukacita besar bagi kita Bapak Ibu. Kenapa saya ingin jelaskan, ingin katakan ini kepada kita? Sebab tanpa kematiannya kita manusia tetap dituntut penghukuman karena dosa kita. Oleh sebab itu, kita sebenarnya bersyukur dan berterima kasih atas kematiannya kita tetap bisa berbaik dengan dia. Yang sebelumnya antara Allah dengan manusia ini bermusuhan, hubungannya begitu retak, tetapi Allah menghendaki supaya kita ini bisa kembali berdamai. Ini luar biasa juga Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi. Bahkan pengorbanan Tuhan Yesus yang tak terkatakan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kesediaan kita berkorban dalam kehidupan ini. Kesediaan berkorban ini adalah merupakan bagian dari kehidupan orang percaya. Pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, uang dan sebagainya bagi kepentingan persekutuan maupun sesama dan juga dalam masyarakat. Itu adalah merupakan bagian dari sikap Kristen kita Bapak Ibu. Sekaligus itu adalah sebagai cerminan dari penghayatan iman kita kepada Tuhan yang terlebih dahulu berkorban bagi kita. Dapat dibayangkan oleh kita sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan bukan hanya itu, kalau kita memperhatikan hidup kita ini semata-mata karena anugerah, karena pengasihan Allah, keberadaan kita dipulihkan kembali di hadapan Allah itu bukan karena perjuangan kita, tetapi melainkan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, karena itu dalam hidup ini hendaknya kita senantiasa bersyukur dan bersukacita. Bersyukur kepada Tuhan berarti senantiasa menerima dengan kelapangan dada apa yang harus kita jalani dalam hidup ini.
apa yang harus terjadi juga di dalamnya. Suka ataupun duka, senang ataupun susah adalah menjadi bagian dari kehidupan kita orang percaya. Tetapi itu juga harus kita jalani. Dan saat ini Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari apa yang sedang terjadi, mewabahnya penularan virus corona di negara-negara yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia. Siapa yang menyangka hal semacam ini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan? Karena melewati peristiwa ini membawa dampak negatif. Bahkan begitu parahnya yang terjadi dalam berbagai aspek pembangunan, aspek kehidupan ini. Pelayanan publik, perekonomian warga masyarakat dan warga jemaat. Bahkan ada yang harus kehilangan orang yang mereka cintai dan kasih. Bahkan untuk sementara waktu membatasi aktivitas keluar rumah. Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini harus kita dukung, harus kita hormati, yaitu demi memutus mata rantai penularan virus corona supaya segera berlalu dari kita umat manusia. Namun saya berharap Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan panik dan takut secara berlebihan. Waspada boleh-boleh saja. Karena kita ini masih hidup di dunia ini bukan di atas atau di surga sana. Mari kita jaga tubuh dengan pola makan yang sehat. Mari kita berolahraga sesuai dengan hobi kita masing-masing, sehingga imun kekebalan tubuh kita ini terbangun lebih kuat, lebih baik. Ingat Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, anjuran pemerintah sering-seringlah mencuci tangan, bahkan dengan sabun, serta jangan lupa berdoa dan selalu berharap kepada Tuhan yang memegang kuasa dan juga kendali atas kehidupan kita, bukan virus corona ini. Besarkan dan agungkan Tuhan dan jangan besarkan virus corona yang sedang mewabah. Ini juga perlu kita renungkan dan perlu kita perhatikan. Bapak Ibu sidang jemaat, pada hari ini juga bersamaan dengan perayaan Hari Jumat Agung ini, kita merayakan HUT GKI, Hari Ulang Tahun Gereja Kalimantan Panggis yang ke-181. Peristiwa ini juga adalah merupakan pekerjaan Roh Kudus. Karena melewati pengorbanan kematian Tuhan Yesus, bahkan Ia bangkit. Ini memberikan motivasi dan semangat kepada para pendahulu kita, para misionaris dari negara-negara Eropa, bahkan juga para penginjil, pemberita, dan juga para pendeta pendahulu kita yang telah membaktikan dirinya untuk kepentingan gereja Kalimantan Panggis yang luar biasa. Kita merasakan itu sampai detik ini. Karena itu melewati dua momen yang kita rayakan di pagi hari ini, hendaknya ini juga menyadarkan kita bahwa ini adalah bukti nyata cinta dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersamaan ini juga Bapak Ibu sidang jemaat, melewati perayaan Jumat Agung ini, sidang jemaat nanti mulai tanggal 10 April ini sampai hari-hari ke depannya akan dilayani dalam perjamuan kudus di rumah-rumah masing-masing. Kita menyadari bahwa perjamuan kudus ini itu begitu penting. Di samping kita mengingat akan segala pengorbanan Tuhan Yesus, tetapi juga di sisi lain kita mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan sampai detik ini, bahkan sampai masa depan kita. Oleh karena itu kita bersyukur melewati apa yang sudah diperjuangkan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini, menyadarkan kita betapa cinta kasih dan kebaikan Tuhan itu sungguh nyata kepada kita. Mari Bapak Ibu kita mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan. Selamat merayakan Jumat Agung dan HUT GKI yang ke-181. Tuhan memberkati kita. Amin.